Menurut Abu Ahmadi, bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu atau peserta didik agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Selain itu, menurut sumber yang sama disimpulkan bahwa bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling atau face to face oleh seseorang ahli atau disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah disebut konseling. Dari pengertian BK tersebut, tujuan bimbingan konseling adalah teratasinya masalah yang dihadapi konseling. Lebih jauh, cakupan fungsi bimbingan konseling. Juga agar konseling memahami dirinya sendiri dan berkembang secara optimal. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya bimbingan dan konseling itu sangat penting dilaksanakan di setiap sekolah. Contohnya yaitu di sekolah dasar. Jadi bimbingan konseling itu terdapat dua pemeran utama, yaitu konseling dan konselor. Yang mana konselor itu berfungsi untuk memberikan motivasi terhadap konseling. Jadi dapat kita artikan bahwasanya konseling itu yaitu peserta didik yang biasanya memiliki masalah, dan peserta didik tersebut butuh seorang guru yang membantu memberikan motivasi dan memecahkan masalah tersebut, yaitu disebut juga dengan konselor. Jadi dalam bimbingan konseling tersebut, apa saja sih peranan dalam terlaksananya bimbingan konseling? Jadi yang pertama di sini terdapat peranan seorang guru dalam bimbingan konseling di sekolah dasar. Jadi peranan guru bimbingan dan konseling merupakan seseorang pendidik yang memiliki tugas membantu siswa dalam mengatasi masalah yang sedang dialami siswa di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, guru bimbingan dan konseling bertanggung jawab untuk membantu siswa menyadari kekuatan-kekuatan mereka sendiri, apa yang merintangi dan dari permasalahan yang mereka hadapi seperti apa yang mereka harapkan. Menurut Sardiman, menyatakan bahwa ada 9 peran guru dalam kegiatan bimbingan konseling. Di antaranya yaitu yang pertama, informator, kedua, organisator, ketiga, motivator, keempat, direktor, kelima, inisiator, keenam, transmitter, yang ketujuh, fasilitator, 8, mediator, dan yang terakhir, evaluator. Jadi berkembangnya ilmu dan teknologi pada masa sekarang ini membuat peranan guru di bimbingan konseling di sekolah dasar itu meningkat, yaitu peranan guru dalam sekolah dasar yang awalnya hanya sebagai pengajar, sekarang guru tersebut harus menjadi pembimbing. Jadi yang pertama yaitu guru sebagai perancang dalam pengolahan pembelajaran, dan yang kedua guru sebagai pengolah dalam pelajaran. Dan yang ketiga, guru dituntut untuk merancang kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Adapun manfaat bimbingan konseling di sekolah dasar sangatlah penting. Oleh sebab itu, bimbingan dan konseling memiliki banyak manfaat, yang salah satunya yaitu bimbingan konseling akan membuat diri kita merasa lebih baik, merasa lebih bahagia, tenang, dan nyaman karena bimbingan konseling tersebut membantu kita untuk menerima setiap isi yang ada di dalam diri kita. Tahapan awal bimbingan konseling yaitu yang pertama, membangun hubungan konseling yang melibatkan klien atau rapot. Kunci keberhasilan membangun hubungan terletak pada terpenuhinya asas-asas bimbingan dan konseling, terutama asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan kegiatan. Yang kedua, yaitu memperjelas dan mendefinisikan masalah. Jika hubungan konseling sudah terjalin dengan baik dan klien telah melibatkan diri, maka konselor harus dapat membantu memperjelas masalah klien. Jadi dari hasil wawancara kami terhadap buku yang bernama Agus Fitriani, guru di kelas 4 sekolah dasar di sekolah dasar 16 Sungai Kakap, kami memberikan beberapa pertanyaan, yaitu salah satunya. Pertanyaan pertama yang kami ajukan yaitu, apakah di sekolah dasar ini telah terlaksana bimbingan dan konseling?
Jawaban dari narasumber, alhamdulillah di sekolah ini sudah terencana dan sudah direalisasikan bimbingan konseling itu, tapi tidak setiap hari juga, tergantung siswa yang bermasalah saja. Cuma seringnya ada bimbingan dari wali kelas setiap akan memulai pembelajaran di sekolah. Itu biasanya jika masalahnya tidak terlalu sulit, maka yang akan mengatasi hanya guru kelas atau wali kelas. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, pentingkah bimbingan dan konseling di sekolah dasar itu? Nah, jawaban dari narasumber, sangatlah penting. Apalagi kan bimbingan konseling itu untuk anak-anak yang bermasalah. Nah, anak-anak yang bermasalah ini kan anak-anak yang butuh bantuan. Jadi bantuan itu harus dan sangat penting untuk kita berikan. Dan harapannya tentu semoga ada perubahan sikap yang lebih baik.